Kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari 10 teknik SET, yaitu teknik memaafkan. Teknik memaafkan adalah teknik menghapus atau menghilangkan luka-luka atau bekas luka-luka atau bahkan hutang emosi yang disebabkan oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain. Manfaat dari teknik ini adalah yang pertama, dari beberapa hasil riset mengatakan ketika seseorang sakit hati, lama-kelamaan malah hasil riset menunjukkan bahwa dia organnya pun jadi ikut sakit, yaitu sakit liver. Oleh karena itu, maka perlu segera dibersihkan. Teknik memaafkan ini adalah juga bisa menyembuhkan penyakit kanker dan penyakit berat lainnya. Karena apa? Ketika dia memaafkan, dia melepaskan amarahnya dan memaafkan orang lain. Sehingga di sisi lain juga ketika dia memaafkan, stresnya pun berkurang. Dan juga akibatnya penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh stres pun ikut hilang. Contoh, ketika sakit di punggung, sakit perut karena kembung, karena stres, ataupun sakit lainnya, itu berkurang ketika dia mulai memaafkan. Hasil riset yang lain juga mengatakan bahwa ketika sedang memaafkan, ini hasil riset di Stanford, maka dari 250-an orang diteliti, ketika telah memaafkan, maka 70% terjadi penurunan stres dalam diri mereka. Lalu 27% terjadi penurunan sakit fisik yang disebabkan oleh stres. Bahkan yang bagus lagi adalah 15% emosinya berkurang. Tahapan dalam menerapkan teknik memaafkan, yang pertama adalah Anda tulis alasan kenapa Anda sakit hati atau benci terhadap diri Anda tersebut ataupun oleh orang lain secara detail. Semakin detail, semakin bagus. Setelah Anda menuliskan semua, lalu berikutnya adalah Anda tuliskan apa kebaikan-kebaikan atau hal positif dari orang tersebut. Ya, tentu baik yang Anda tahu, yang Anda rasakan secara langsung, ataupun yang Anda dapatkan informasi dari pihak orang lain. Tuliskan sebanyak-banyaknya, semakin lengkap, semakin detail, semakin bagus. Nah, setelah Anda menuliskan, yang ketiga adalah Anda mulai menuliskan kembali apa yang akan Anda lakukan. Ya, apabila bertemu dengan orang tersebut ataupun terhadap diri Anda sendiri, bila Anda benci terhadap diri Anda, terhadap kesalahan Anda tersebut, Anda tuliskan apa yang akan Anda lakukan apabila bertemu orang tersebut atau memperbaiki tindakan Anda. Ya, Anda tuliskan secara lebih detail yang Anda tadi inginkan tersebut, yang akan Anda lakukan. Setelah itu, maka berikutnya adalah Anda duduk di sebuah tempat yang nyaman dan rileks. Ya, bisa dalam duduk bersila ataupun lebih bagus lagi kalau Anda telah beribadah. Nah, ketika itu Anda mulai. Pertama adalah Anda mulai baca kembali alasan Anda kenapa membencinya atau sakit hati. Lalu kedua, alasan hal-hal positif yang dimiliki orang tersebut atau diri Anda secara lebih detail. Berikutnya, hal-hal yang akan Anda lakukan ketika akan bertemu dengan dia untuk membantu dia menjadi lebih baik lagi ataupun memperbaiki diri Anda sendiri. Sudah, lalu dalam duduk tenang, Anda diminta posisi berdoa. Yaitu pada saat itu Anda bayangkan ketika Anda di situ Anda berdoa. Lebih bagus lagi sebelum berdoa, catatan dari saya, Anda sebaiknya adalah mungkin kalau Anda umat muslim, Anda berwudu dulu lalu sholat sunnah 2 rakaat. Berikutnya Anda mulai berdoa. Anda bayangkan, lebih bagus dengan tutup mata, Anda bayangkan pada saat itu Anda berada di tempat yang makbul, yang mujarab, yang pasti doa Anda
dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda bayangkan, saya akan coba mengarahkan Anda, bayangkanlah Anda sekarang berada di depan Ka'bah bagi umat muslim, di tempatnya makbul untuk berdoa. Di situ Anda telah sholat sunnah, Anda telah sa'i, Anda telah tawaf, lalu Anda berdoa di sana. Anda berdoa sambil membayangkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, Anda mengatakan bahwa Anda saat ini sakit hati, dan Anda ingin membersihkannya. Anda membersihkannya, Anda katakan kenapa Anda sakit hati. Lalu juga Anda mengatakan bahwa orang tersebut pun sebenarnya adalah orang baik. Anda sebutkan juga hal-hal positif dari orang tersebut yang Anda ingat, yang Anda tahu. Katakan semua, dan Anda mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan untuk membantu diri saya dan orang tersebut menjadi lebih baik. Yaitu Anda sebutkan kata-kata yang akan Anda lakukan pada orang tersebut. Semakin detail, semakin bagus membayangkan orang tersebut. Anda katakan, setelah itu katakan, terima kasih Allah, Engkau telah memberikan saya kekuatan, kemudahan dan kelancaran, dan ini akan saya lakukan ketika saya bertemu dengan dia. Seperti itu. Lalu Anda juga terasa sekali pada saat itu Anda menjadi lebih nyaman dan lebih rileks lagi. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui dan kita terapkan ketika menjalankan teknik memaafkan. Yang pertama adalah pastikan Anda mengkondisikan suasana yang tenang dan ikhlas. Karena pada saat itu ketika Anda berdoa tadi, Anda bayangkan, saya melepaskan kebencian ini, Anda keluarkan kebencian tersebut secara lebih lepas, plong. Nah, pada saat itu Anda terasa lebih nyaman. Dan lebih efektif lagi ketika Anda menerapkan teknik memaafkan ini, dibantu juga dengan menggunakan teknik transfer energi. Anda bisa melibatkan setter lain, yaitu terapi lain atau ahli set lainnya untuk mentransfer energi di daerah-daerah yang sakit agar si klien tersebut menjadi lebih powerful, lebih cepat rileks, lebih cepat nyaman, dan mudah dalam masuk kondisi ikhlas, sehingga bisa menghapus dan menghilangkan luka-luka ataupun bekas luka ataupun hutang emosinya tersebut. Tentunya ini semua bisa dilakukan bila kita juga dalam kondisi yang tenang, nyaman, dan situasi yang rileks.